الأبصار من الظلم وقوة العبد من الضعف ويبلغ به العبد منازل الأبرار وكذلك العالم وذلك عمل التفكير فيه عدل بالصيام ودراسة القيام به يدعو الله عز وجل به وعبده يعبد الله يعبد الله يعبد به يحبه وبه ينجد وبه يتورع به يتوصل الأرحام من عرف الحلال والحرام وهو الإمام والأعمال التابعة ينعمه السعداء ويرمه الأشقياء. نسأل الله تعالى حسن التوفيق. Lanjutkan kemarin ya, yakni bagi para penuntut ilmu, bagi para santri, bagi para orang yang menuntut ilmu, dan bagi muallim, mudarris, muadzin yang waktu itu kita bahas aqwaman fa'ilun fil khair qadatan salatan hudatan, yakni kaum, yakni para ulama maksudnya. Para ulama, orang-orang yang mengajarkan ilmu, orang-orang yang mengajarkan kebaikan, ya, yakni para malaikat itu senang, para malaikat itu senang, gembira, cinta, suka atas perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh orang-orang alim. Yakni malaikat mencintai ulama, mencintai orang soleh. Yakni para malaikat senang, para malaikat suka melihat apa-apa yang dilakukan oleh para ulama. Malaikat dalam kitab Tasfiyatul Qulub karangan Imam Yahya Al-Yamani dijelaskan bahwasanya para malaikat itu adalah makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala yang suci, makhluk Allah yang tidak ada dosa, makhluk ciptaan Allah yang selalu taat kepada Allah, taat kepada perintah Allah, tidak pernah bermaksiat dan berbuat dosa serta melanggar perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu para malaikat. Sampai-sampai dijelaskan ya, jumlahnya malaikat karena kita tahu 10, tapi jumlahnya malaikat itu dalam kitab Tasfiyatul Qulub dijelaskan jumlah malaikat lebih banyak daripada pasir dan tanah yang ada di muka bumi. Bisa kita menghitung berapa banyak tanah, berapa banyak pasir. Sedangkan jumlah malaikat, baik malaikat yang ada di langit, baik malaikat yang ada di bumi, baik malaikat yang ada di tanah, yang ada di laut, yang ada di sungai, yang ada di padang pasir, itu jumlahnya lebih banyak daripada tanah atau pasir yang ada di seluruh belahan bumi. Nah, di sini dikatakan bahwasanya para malaikat itu cinta. Makanya dibayangkan coba bagaimana para ulama, orang yang berilmu mendapatkan kecintaan dari malaikat yang jumlahnya lebih banyak. Makanya kalau orang alim
orang alim yang mengajarkan ilmunya, yakni mu'allimin nasil khair, yakni seorang yang mengajarkan manusia kepada kebaikan. Itu sampai-sampai kan dikatakan innallaha wa malaikatahu ahlas samawat hatta namlat fi hujriha wa hatta al-huta fi bahriha la yusalluna ala muallimin nasi khair. Surah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Inna sesungguhnya siapa Allah wa malaikatahu dan para malaikat Allah wa ahlas samawat dan seluruh penduduk langit. Ketahuilah penduduk langit jumlahnya 10:1 dengan penduduk bumi. Kalau penduduk bumi ada 100 triliun, berarti penduduk langit ada 1 triliun. Hatta namlat fil hujriha, sehingga semut-semut yang berada di dalam lubangnya, wa hatta al-huta fil bahr, dan ikan paus. Ikan paus di sini mewakili seluruh ikan-ikan yang ada dalam lautan. Berarti seluruh binatang-binatang yang ada dalam laut. La yusalluna ala mu'allimin nasil khair. Sungguh mereka semua tadi itu siapa? Allah, para malaikat, penduduk langit, semut-semut yang berada dalam lubang, ikan-ikan, binatang-binatang, makhluk-makhluk yang berada dalam laut. Mereka semua mendoakan, sungguh la yusalluna, sungguh mereka itu mendoakan orang-orang yang mengajarkan kebaikan. Siapa? Para ulama. Nah sekarang pertanyaannya, apakah bisa kalian menghitung berapa banyak jumlah malaikat? Apakah bisa kalian menghitung berapa banyak jumlah penduduk langit? Apakah bisa kalian menghitung berapa banyak semut-semut yang berada dalam lubang? Apakah bisa kalian menghitung berapa banyak binatang-binatang yang ada dalam laut? Maka coba ini berapa banyak makhluk-makhluk yang mendoakan para ulama. Coba ya. Makanya anak kalau ada ulama, siapapun dia, mau ustaz, mau kiai, mau gus, mau habib, kadang-kadang suka ngomong, "Beb, doakan anak dulu." Ketika anak tahu dia itu orang alim, ketika anak tahu dia orang alim, atau seorang mu'allim, mudarris, mu'addib, maka apa anda jawab? Ya ustaz, ya kiai, ya habib. Kalau anak mendoakan antum, sama seperti anak mengartikan sesuatu yang menciptakan arti. Sama seperti sesuatu yang menciptakan arti. Apa maksudnya? Maksudnya ente ini ulama, ente ini orang berilmu, yang ngedoain ente udah sekelas malaikat, yang jumlah malaikat gak bisa dihitung, walaupun kita gak bisa melihat. Makanya kebanyakan sering ada bilang kalau hadir di majelis ini, ketahuilah bahwasanya hamba-hamba yang tidak tampak jumlahnya jauh lebih banyak daripada hamba-hamba yang tampak. Hamba-hamba yang tidak terlihat jumlahnya lebih banyak daripada hamba-hamba yang tidak terlihat oleh mata. Siapa itu? Hamba yang tidak terlihat, hamba yang tidak tampak. Itu para malaikat. Malaikat yang pada saat ini sedang duduk bersama-sama dengan kalian di majelis ini. Allah Subhanahu. Bagaimana anak mendoakan antum?
Sedangkan antum yang mendoakan malaikat, sumut-sumut, ikan. Ya ini ibarat kata kalau anak mau doain antum sama seperti arti anak mengartikan sesuatu yang menciptakan arti. Ya kalau bahasa kasarnya ya sama kayak kalau anak doain antum sama kayak kotoran ayam ngajarin ayam, kotoran ayam ngedoain ayam, atau enggak musola ngajarin masjid. Antum udah di antum lama, antum pernah sholat ya? Udah didoakan oleh barang makhluk-makhluk yang mulia. Siapa bahan di situ? Antum minta doa sama Allah. Kadang-kadang ini juga ada yang minta doa. Para ulama-ulama, para ustaz, para kiai, habaib, dan alim, yang berilmu, yang mengamalkan ilmunya. Kalau minta doa ke anak, jawabannya begitu. Mana mungkin anak bisa mengartikan sesuatu yang menciptakan anak. Antum udah didoakan sama makhluk-makhluk mulia dan enggak. Kalau satu malaikat kayak satu doa nggak bisa di. Bukan hanya mendoakan, bukan hanya senang, bukan hanya cinta saja itu malaikat. Wa bi ajnihatiha tamsawur dan dengan sayap-sayap malaikat, dengan sayap-sayap malaikat tadi itu menaungi orang-orang yang berilmu, menaungi para ulama, menaungi para santri, yakni orang yang menuntut ilmu dan orang yang mengajarkan ilmu. Itu malaikat melebarkan sayapnya, memanjangkan sayapnya untuk menaungi. Menaungi siapa? Menaungi orang-orang yang menuntut ilmu, mencari ilmu, atau yang mengajarkan ilmu. Nah, para ulama mengatakan maksudnya menaungi di situ apa? Satu, maknanya adalah malaikat tawadhu, merendahkan hati di hadapan orang berilmu. Kedua, malaikat akan menjaganya dari segala macam keburukan dan kejahatan. Yang ketiga, bahwasanya kalau dua tadi kan kias. Ya, kias. Yang ketiga, malaikat benar-benar melebarkan sayapnya, menaungi sayapnya. Cuma kita aja nggak bisa melihat. Paham? Kitanya nggak bisa melihat. Loh, kenapa kok kita nggak bisa melihat hadirnya malaikat di majelis ini? Karena terlalu banyak perbuatan dosa dan maksiat yang kita lakukan, sehingga perkara itulah yang menjadi penghalang bagi kedua mata kita untuk bisa melihat hadir dan wujudnya para malaikat di majelis ini. Kalau orang yang ainul basirah, yang mata hatinya itu udah kebuka, mereka bisa lihat hadirnya malaikat. Contoh, ada seorang ulama, yang lupa sama namanya Syekh Safi. Ada dua orang kakak beradik datang, pengen ngaji, pengen belajar, pengen ngambil manfaat ilmu, pengen ngambil iktibar pelajaran, pengen ngambil hikmah sama ini Syekh. Tetapi ketika sampai ini dua orang kakak adik tadi sampai di rumah ini Syekh, mereka berdua kaget dengan perlakuan ini Syekh tadi. Kagetnya apa? Ini Syekh tadi tangannya dia musab, dipegang kakinya ini dua orang tadi, kakak beradik yang mengunjungi dulu tadi, dipegang kakinya sama ini Syekh, terus ditaruh di atas kepala. Kan bingung. Akhirnya mereka ngomong, ya ini
ji'na ilaikum banastafid bi'ulumikum ya banakhud intifa' minkum minal hikmah wal ma'ilatil hasanah wa kaifa taf'al dhalik. Kata dua orang tadi kakak adik yang mau ngaji, ya Syekh, kami datang kemari pengen ngaji, pengen nuntut ilmu, pengen jadi santrimu, pengen mengambil manfaat-manfaat darimu, pelajaran-pelajaran darimu, pengen mengambil berkah darimu. Tapi mengapa engkau melakukan hal ini? Kenapa engkau letakkan tanganmu dan mengusap-usap kaki kami? Apa kata Syekh tadi? Wallah, demi Allah, tidaklah aku mengusap kaki kalian kecuali tadi aku melihat kalian datang ke sini, malaikat sedang menaungi kalian, dan salah satu dari kaki kalian, kedua kaki kalian, salah satunya dari kaki kalian itu tidak sengaja saya lihat bersentuhan dengan sayap malaikat. Makanya saya ingin mengambil keberkahan dari sayap malaikat yang telah menyentuh kaki. Itu Syekh melihat langsung. Beda dengan kita. Mata kita setiap hari memandang perkara ya haram. Mata ente tiap hari melihat perempuan, melihat aurat. Ya. Jadi karena begitu tebal penghalang, makanya kita nggak bisa lihat. Jadi ada tiga makna. Makna yang pertama, maksudnya adalah itu bahasa majas saja. Tetapi maksudnya para ulama, maksudnya malaikat melebarkan sayapnya menaungi adalah bertawadhu, merendahkan dirinya di hadapan para penuntut ilmu atau orang-orang yang mengajarkan ilmu. Yang kedua, malaikat melindungi mereka dari segala macam kejahatan. Yang ketiga, bukan majas, bukan kias atau tamsil, enggak, atau perumpamaan. Tapi memang benar-benar malaikat itu menaungi kita dengan sayapnya. Soalnya Syekh tadi dia lihat, makanya dia lurus ke kaki. Saya pengen minta berkah dari kakimu yang menempel, nggak sengaja dari dengan sayap malaikat. Nah, ngomong-ngomong sayap malaikat, malaikat itu apabila membentangkan kedua sayapnya, itu jaraknya dari ujung barat sampai ujung timur. Sampai-sampai ada satu malaikat, ya, ada satu kitab Imam Suyuti yang membahas tentang malaikat. Apa nama kitabnya? Apa namanya, lupa. Bahaik, Al-Bahaik kalau misalnya nama kitab dia itu membahas tentang malaikat. Ya, Al-Bahaik kita harus malaikat. Kalau nggak salah ya, itu kalau nggak salah. Al-Bahaik yakni kita harus malaikat. Itu ada satu malaikat namanya Ar-Ruh. Siapa namanya? Ar-Ruh. Itu malaikat lebih besar daripada Jibril. Malaikat paling besar itu namanya malaikat Ar-Ruh. Nah, Ar-Ruh ini kata para ulama, Ar-Ruh inilah malaikat paling besar yang kelak nanti pada hari kiamat menjadi ajudan Allah.
yakni berada di sisinya Allah. Tahu kan? Namanya Ar-Ruh. Nah, Ar-Ruh ini punya 70.000 wajah. Setiap wajah ada 70.000 mulut. Setiap mulut ada 70.000 lidah, dan setiap lidah itu bertasbih memuji Allah Subhanahu wa taala. Di tempat dia memiliki panjang sayapnya itu nggak gitu. Dia memiliki 10.000 sayap. Di setiap satu sayap ada 10.000 bulu. Itu tahu di langitnya Allah Subhanahu wa taala itu tidak ada sejengkal pun atau setitik pun ruangan di langit kecuali semua ada malaikat yang sedang memuji Allah Subhanahu wa taala. Di langit dan di bumi. Nah, coba ente bayangkan saja seperti apa kemuliaan orang beriman sampai segitunya. Malaikat mendoakan. Malaikat melebarkan sayap, menaungi, tawadhu, merendahkan hati, melindungi dari kejahatan, mendoakan, memberikan rahmat, kasih sayangnya kepada orang-orang yang berilmu atau orang-orang yang menuntut ilmu. Bukan hanya itu, wa kullu ratbin wa yabisin lahum yastaghfir. Segala sesuatu apapun ratbin yang basah dan yang kering, yastaghfir lahu, memohonkan ampun bagi orang alim tadi. Mau benda basah, mau benda kering. Contoh benda basah, air, terus apa lagi? Getah, terus pepohonan, buah-buahan, tumbuh-tumbuhan, dan basah semua. Benda-benda kering seperti batu, pasir, apapun itu. Benda kering, benda basah. Jadi ini udah maksudnya di sini. Nggak kehitung itu makhluk-makhluk yang mendoakan orang. Udah ente nggak bisa pakai akal, nggak bisa dihitung. Dari malaikat aja nggak bisa dihitung. Jangan malaikat, dari semut aja udah nggak bisa dihitung. Hatta hitanul bahar, sehingga ikan-ikan yang ada dalam laut, binatang yang ada di bumi dan binatang yang ada di langit, itu jumlahnya 10 manusia. Apa-apa binatang yang ada di bumi, yang ada di darat, apa-apa binatang yang ada di darat, itu ada di laut. Anjing ada nggak? Ada. Di laut ada anjing lah. Di darat ada sapi nggak? Ada. Di laut ada sapi laut. Apa sapi laut? Ikan duyung. Duyung itu kan kayak sapi, dia makanya disebut sapi laut. Di darat ada singa nggak? Di laut ada singa. Di darat ada burung kakatua. Di laut ada ikan kakadu. Di darat ada burung bisa terbang. Di laut ada ikan yang bisa terbang. Paham? Apa ubur-ubur ada nggak di darat? Nggak ada, adanya di laut. Binatang di laut itu jumlahnya lebih banyak.
semua mau ikan mau apa itu memohon ampun bagi dosa-dosa orang yang berilmu, bagi dosa-dosa orang yang menuntut ilmu. Makanya kenapa kok Allah gampangkan? Tadi kan anak yang murid sudah jelaskan. Sisa itu tadi yang baca kitab pertama Abu Bakar dan Idrus, kedua Said. Abu Bakar anak Pontianak, Said anak Depok. Mondok di sini 5 tahun, udah bisa ngajar, udah bisa ngajarin orang. Bagus, enak ada penjelasan kita. Hah? Bagus nggak? Andaikan Anda lepas mereka keluar, kira-kira jadi nggak mereka? Jadi nggak? Jadi bedanya sekali lagi, bedanya khutbah dengan muallim darris, bedanya kalau cuma ceramah doang, khutbah orang yang khotib ceramah, anak ke depan nih nyari tukang tambal ban atau tukang parkiran, anak panggil sini bang, ikut saya duduk. Anak kasih dia 2 hadis, ayat Quran 2, sejarah 1 yang berkaitan dengan hadis dan ayat Quran itu. Anak kasih makalah ulama 1, syair 1, dalam 2 hari dia hafal, pakaiin gamis, kasih peci, pakaiin imamah, pakaiin sorban, suruh ceramah, bisa. Iya kan? Makanya berapa banyak para penceramah yang nggak pernah mondok enggak, tapi itu tetap nggak mengajarkan bagus karena mereka selama mengajarkan kebaikan. Selama mereka menjelaskan apa yang mereka tahu. Alim ma ta'lam, amma ma lam ta'lam la tu'allim. Wa idza su'ilta 'anil mas'alah wa anta lam ta'lam faqul wallahu a'lam. Ajari apa yang kau tahu. Anak ajarkan, anak mengajarkan kepada ente orang tiap malam Selasa. Yang ente tangkap, yang ente tahu dari apa yang anak ajarkan, ajarkan lagi kepada orang lain. Tapi ente ajarkan yang ente tahu. Yang ente nggak tahu atau yang ente paham, jangan ente ajarkan. Dan ketika ente ditanya suatu masalah, ente tidak tahu jawabannya, jangan sok tahu. Paham? Jangan ditanya suatu masalah, terus nggak tahu jawabannya, jawabnya asal-asalan, nggak boleh. Makanya salah satu adabul alim, akhlaknya orang alim, yaitu gaulun la adri au wallahu a'lam, yaitu berkata aku tidak tahu atau wallahu a'lam, Allah yang maha tahu. Imam Malik pernah diberikan 98 pertanyaan, hanya 3 atau 4 yang beliau jawab, sisanya beliau jawab la adri, aku tidak tahu. Padahal beliau tahu, bukan enggak. Paham? Jangan ditanya, Ustaz, Kiai, apakah ada gelar Habib? Tidak ada gelar Habib. Habib itu adalah gelar orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani, sebagaimana dalam ayat Al-Quran. Kalau nggak tahu jangan gengsi. Jawaban tidak tahu atau oh maaf, anak nggak tahu, nggak paham masalah itu. Jawaban nggak tahu itu tidak akan, dari kata Imam Nawawi, tidak akan menurunkan derajat ulama. Justru kalau dia jawab ketika ditanya suatu masalah dia nggak tahu, terus dia jawab saya nggak tahu, atau Allah yang maha tahu, justru itu menunjukkan kadar keilmuannya, ketinggian ketakwaannya, dan ketinggian rasa takutnya kepada Allah.
Jadi ente juga jangan salah paham. Kalau ente nanya sama satu ulama, terus itu ulama jawab, Allahu a'lam. Allah yang maha tahu, Allah yang lebih tahu. Atau dia bilang la adri, oh maaf, anda nggak tahu. Jangan langsung ngecap, wah ini ulama bodoh. Nah, ente yang bodoh. Justru itu ulama itu membuktikan bahwasanya dia benar-benar ulama. Itu menunjukkan ketinggian ilmunya, menunjukkan ketinggian rasa takutnya kepada Allah, menunjukkan besarnya ketakwaannya kepada Allah. Karena apa? Karena nggak mau dia asal-asalan dalam menjawab suatu pertanyaan. Kenapa? Khawatirnya jawabannya bisa menyesatkan. Seperti akhir-akhir ini. Kan akhirnya itu jawaban-jawaban menyesatkan. Habib dibilang Yahudi, nggak ada dalam Al-Quran. Kan udah anak bantah semua. Anak bantah semua. Ayo bantah lagi dong. Mana bantahan baliknya? Inna Allah yuhibbut tawwabin. Inna Allah yuhibbul muhsinin. Allah mencintai berarti itu Habib. Al-Habib bermakna mahbub wal muhib. Habib itu maknanya dicintai atau mencinta. Ketika Allah mencintai seseorang berarti dia Habib, orang yang dikasihi, orang yang dicinta. Kalau secara lafaz Habib yuhib, berarti itu orang kan Habib, dicintai oleh Allah. Yani mahbub indallah. Yani innallaha yuhibbul muhsinin. Allah bersuka, Allah cinta kepada orang-orang yang baik. Berarti orang yang dicintai itu apa? Mahbub, dia kan dicintai. Bermakna Habib. Gak mungkin dia dicintai oleh Allah kalau dia tidak mencintai Allah. Di hadis kok dibilang gak ajaran Habib tidak ada dalam ajaran Islam? Nggak ada bagaimana? Terus itu hadis Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yani ja'a ilayya Jibril faqala Jibril ya Muhammad inna Allah ubri'uka salam faqala ya habibi. Jibril datang kepada aku dan berkata, wahai Muhammad, Allah Subhanahu wa taala memberikan salam kepadamu, mengucapkan salam kepadamu. Allah Subhanahu wa taala ngasih salam, memberi salam. Jadi kalau kata Allah, inna yani kasautu Yusuf bin nuril kursi. Aku memakaikan keindahan wajah Yusuf itu dengan cahaya kursi. Dan aku memakaikan keindahan wajahmu wahai Muhammad itu dengan cahaya arsy. Itu salam Allah. Dalam hadis yang lain, Ja'a Arbaul malaik, datang 4 malaikat, Jibril, Mikail, Israfil kepada Rasulullah. Faqala Jibril, ya habibi. Jibril berkata, wahai Habib, wahai habibi kekasih. Kok bisa berani-beraninya dibilang dalam ajaran Islam? Udah begitu nelan ludah sendiri. Nelan ludah sendirinya apa? Mahlul qiyam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib. Kalau ngajaran Islam kan pakai ya Habib. Ya Habib.
ya apa? Makanya jangan sampai kedengkian, kebencian kepada satu orang. Kalau mau benci sama anak, benci sama anak. Jangan bawa-bawa yang lain. Itu nggak gentle. Ayo bantah. Bagaimana hukum memanggil seseorang dengan gelar Habib? Apabila memanggil orang dengan gelar Habib bisa membuat dirinya sombong, maka hukumnya haram. Harusnya insaf dong. Jangan cuma Habib doang. Sekarang tanya balik, bagaimana menyebut nama Ustadz, Kiai, Syekh, Gus, Ajengan, Abuya? Bagaimana kalau yang memanggil nama itu, si Ustadz itu, si Kiai itu, si Ajengan itu, si Abuya itu, si Syekh itu, si Gus itu bisa sombong? Apa hukumnya? Harus begitu. Jangan Habib terus serang. Nanti giliran habaibnya bela diri, dibilang tes DNA. Anda kan udah jelasin, gelar Habib itu udah menjadi huruf. Al-adah muhakkamah. Adat itu bisa menjadi suatu hukum, bisa mengatur. Apa-apa yang tidak ada dalam Al-Quran, apa-apa yang tidak ada dalam hadis, apa-apa yang tidak ada dalam ijma, apa-apa yang tidak ada dalam kias, itu bisa pakai ada kebiasaan baik dalam satu daerah itu, atau dalam waktu tertentu, dalam daerah tertentu, tempat tertentu. Anak di Al-Quran, emang Allah ngejelasin zakat fitrah harus pakai beras? Hah? Tetapi yang menentukan ada, yaitu kebiasaan di tempat itu. Kita Indonesia biasa makan apa? Nasi. Makan nasi. Nasi berasal dari mana? Beras. Berarti jadi makanan pokok kita kan? Itu udah jadi kebiasaan kan? Nah, adat itulah, makanya kita zakat fitrah pakai beras. Yang di daerahnya makanan pokoknya gandum, ya pakai gandum. Itu uruf, suatu adat istiadat yang baik. Nah, adapun sebutan Habib itu udah menjadi uruf. Sebutan Habib itu udah menjadi uruf, udah menjadi suatu adat istiadat yang melekat bagi bangsa Indonesia, bagi rakyat Indonesia, bagi pribumi Indonesia, bagi para ustadz, bagi para kiai, bagi para gus. Sebelum timbulnya polemik-polemik fitnah ini akhirnya kemarin-kemarin itu telah menjadi uruf, dan sampai kapanpun itu akan menjadi uruf. Suatu ucapan Habib, semua tahu yang namanya Habib itu adalah kebiasaan apa? Apa Habib apa? Yang kita tahu apa? Cucunya Rasulullah. Kan jadi uruf, iya kan? Udah jadi adat istiadat kan? Iya kan? Adat istiadat orang Sunda manggil orang alim dengan apa? Sebutan apa? Ajar. Itu udah jadi adat istiadat bukan? Jadi uruf bukan? Padahal ajaran kalau secara bahasa Arab nggak ada ajaran. Tapi udah menjadi uruf. Daerah Sumatera sana, daerah Padang dipanggilnya apa? Buya. Daerah Lombok sana orang alimnya dipanggil tuan guru. Di Aceh juga tuan guru. Di Jawa dipanggil kiai.
anaknya dipanggil Gus. Di arah Madura bahkan ada panggilannya Ra. Ra ini, Ra itu, Ra siapa? Ada Ra Khalil. Ra Khalil yang di Situ Bondo itu anaknya beliau, anaknya almarhum Kiai As'ad. Kiai As'ad anaknya almarhum Kiai Samsul Arifin. Orang Masya Allah cinta luar biasa sama habaib. Iya, ini udah menjadi huruf. Nah begitu pun istilah habib itu udah menjadi huruf. Kok dibilang enggak? Ya, bagaimana? Makanya, idza su'ilta 'anil masalah, kalau ditanya masalah kamu nggak tahu, jawab. Allahu a'lam. Atau jangan bikin jawaban yang hanya untuk membenci suatu golongan. Kayak anak loh, tawassut di tengah. Anak kalau bantai, anak bantai semua. Ustadz sesatnya anak bantai, kiai sesatnya anak bantai, habib sesatnya anak bantai. Ustadz amplop, kiai amplop, habib amplop. Anak kalau lagi ceramah, kalau anak bahas pejabat, sebelum pejabat karena bahasa dulu, ulama dulu kan? Emang ada cuma bahas pejabat doang? Enggak. Bukan hanya pejabat yang khianat, ulama yang mengkhianati Rasul lebih dulu anak bahas. Itu namanya tawassul. Tawassul tengah. Itu paham ya? Semua yang bahasa dan yang seluruh hewan, mau hewan buas ataupun hewan jinak, wassama'u, dan apa-apa yang kami larang, wa nujumuha, dan sampai sehingga bintang-bintang yang ada di dalam. Intinya hampir semua makhluk ini mendoakan kepada orang alim, doa cinta kepada orang yang berilmu. Yang nggak cinta cuma siapa? Iblis. Yang nggak cinta cuma siapa? Munafik. Tapi kalau selain dari itu, nah sekarang begini, anjing saja, ashabul anjing yang sebelum kahfi ini, itu anjing yang masuk surga, yang dalam riwayat di surga nanti Allah rubah wujudnya menjadi seekor domba. Masuk surga, kenapa? Karena ngikut sama orang berilmu, yaitu ashabul kahfi, ngikut sama orang surga, dia bisa masuk surga. Walaupun di surga Allah rubah wujudnya jadi seekor domba, apalagi kita. Makanya cintai para ulama, para ustaz, para kiai, para masyayikh, tuan-tuan guru, ya, cintai. Apalagi ulama-ulama yang lurus, cintai, ikuti. Ada ulama nggak lurus, cintai, jangan diikuti. Begitupun ada habib lempeng lurus, cintai sebagai nabi. Semua ada habib alim bertakwa, cintai habibnya sebagai cucu Nabi Muhammad, cintai keilmuannya sebagai pewaris Nabi dan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada habib melenceng, cintai habibnya, jangan ikuti melenceng, benci dengan melenceng. Kalau perlu nasihati, sama. Begitupun kalau ada ustaz, kiai melenceng, tetap kita cinta, tapi jangan ikuti melencengnya dia.
Begitupun Habib, Ustaz kayak Habib kayak ini yang sering bilang tawazun itu begitu. Paham ya? Jangan hanya bahas tangan kanan aja, yang tangan kiri nggak dibahas. Tangan kanan koreng, tangan kanan koreng nih, tangan kanan sakit, tangan kiri juga sakit, tapi dia tak ngomong. Adil nggak itu? Adil nggak? Kalau yang adil gimana? Tangan kanan anak sakit, tangan kiri anak sakit, itu apa? Itulah salah satu setitik dari seluruh lautan diambil setetes. Apa yang tadi sampaikan itu cuma satu tetes daripada kemuliaan dan keutamaan orang-orang yang menuntut ilmu dan yang mengajarkan ilmu. Itu ya. Alhamdulillah diberikan juga orang ilmu. Amin. Kalau nggak bisa orang alim, setidaknya santri atau penuntut ilmu tua, usia, umur tidak jadi penghalang bagi orang untuk menuntut ilmu. Harta, pangkat, ente anak presiden, ente anak raja, anak sultan juga tetap tidak jadi penghalang untuk menuntut ilmu. Garis keturunan yang mulia, Sayyid, Habib, Syarif tidak menjadi penghalang bagi mereka untuk menuntut ilmu. Karena ilmu, al-ilmu laisa bil riyasa wal satwa wal syauqa wal ansab wal a'mal wal amwal. Harta itu didapat bukan dengan pangkat, jabatan, tahta, kekuasaan, garis keturunan, atau melalui paman, atau melalui apa dengan harta. Enggak. Ada nggak di toko-toko di taruh di sini jual dengan uang barang? Ada? Ya. Kita orang menjadi Sayyid kami juga belajar ke taklid, mondok, nyantri. Ini tidak ada. Ya. Siapapun kalian wajib itu menuntut. Jangan ente pikir maksiat itu hanya melakukan dosa saja, meninggalkan kewajiban itu masih maksiat. Berarti ketika ini nggak mau ngaji, ini nggak mau menuntut ilmu, berarti ini telah maksiat, telah berbuat dosa. Menuntut ilmu itu sangat-sangat wajib. Berarti ketika ini meninggalkan perkara yang sangat-sangat wajib, berarti ini telah sangat-sangat bermaksiat, sangat-sangat berbuat dosa. Yang bisa jadi ulama yang istiqomah dalam menuntut ilmu. Paham ya? Poin-poinnya dari ya. Intinya apa? Intinya nggak bisa dihitung udah makhluk-makhluk yang mendoakan para ulama. Nah, kalau udah seperti itu yang mendoakan mau bagaimana? Nah, untuk Wallahu a'lam. Ya Rabbana bi'annana qarabna wa annana asrafna ala hasrafna wa